Hai guys, kembali lagi bersama gue Wawan Jos. Kali ini gue akan review anime yang berjudul Isekai Shokan Nidomedes episode 7. Cerita pun berlanjut dengan dimulainya Shirakino di benua misterius yang mengembara di pasar. Setelah pulang kerja, dia pun bertemu dengan penjual yang memberikan sayuran dan buah-buahan serta daging dan ikannya, karena tubuhnya membutuhkan makanan tersebut untuk tumbuh dengan baik. Shirakino pun berterima kasih atas bantuan mereka, tetapi dia merasa itu adalah setidaknya yang bisa dia lakukan untuk berterima kasih atas bantuan mereka. Dalam rantai pasokan, kemudian dia bertemu dengan beberapa anak yang memintanya untuk mengajari cara mereka mengalahkan monster kopet, karena mereka ingin menjadi kuat seperti dia. Adalah caranya untuk bermain larut malam. Shirakino pun kembali lagi ke saudara perempuannya Moniko yang tampak sangat sakit. Shiron pun mengatakan kepadanya bahwa dia akan pergi untuk mengantarkan makanan yang tidak bisa mereka mengatakan kepadanya kalau mereka pun sedang membutuhkan makanan tersebut untuk mengobati batuk, dan Shiron pun memberikan obatnya. Dia pun melihat botol obat dan menyadari bahwa itu hampir selesai. Jadi dia berjanji pada saudara perempuannya bahwa dia akan menemukan cara merawatnya dan bahwa dia akan melakukan yang terbaik. Kemudian Setsu pun muncul bersama pacarnya Levia di salah satu pemilik perahu dan meminta perahu mereka untuk perjalanan jauh. Perahu pemilik itu dengan marah menolak permintaan mereka, tetapi mereka datang kepadanya tanpa diduga, mengharapkan perahu. Dia pun meminta mereka meninggalkan tempat itu. Tapi Setsu sedang terburu-buru dan bersedia membayar dengan banyak uang. Akan tetapi pemilik perahu tetap menolak. Setsu pun berpikir dia tidak punya pilihan selain Levia yang menjadi sangat marah karena dia menghabiskan 3 hari 3 malam berenang untuknya. Jadi dia minta maaf padanya, tetapi dia salah satunya yang bisa diandalkan. Di saat-saat seperti itu, dia pun menekannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan meninggalkannya malam tersebut untuk beristirahat sehingga dia bisa berenang besok harinya. Esok harinya pemilik perahu kemudian memberitahu mereka bahwa akan ada perahu yang tersedia besok. Jadi mereka pun memutuskan untuk menunggu. Saat ini Shirakino pergi membeli obat untuk saudara perempuannya dan melihat mereka dari kejauhan, tetapi tidak berbicara dengan mereka. Seorang gadis bernama Karino masuk dan mengambil obat darinya. Dia pun berterima kasih kepada Shirakino karena dia selalu berhasil menemukan obat mahal itu. Karino pun mengatakan kepadanya bahwa dia membantunya kapanpun dan membutuhkannya, karena dia hanya dapat mendorong seorang gadis yang bekerja keras untuk merawatnya, adiknya. Nico bertanya tentang saudara perempuannya, tetapi Karino tidak menjawab. Dia tidak memiliki tugas lain yang lebih jauh sulit. Dia pun memberi Shirakino gambar Setsu dan pacarnya memintanya untuk membunuh mereka. Jika dia menyelesaikan tugas, dia pun menerima hadiah besar dan akan membuatnya aman secara finansial selama sisa hidupnya, dan dengan jumlah uang itu dia tidak akan memiliki masalah untuk membayar biaya pengobatan. Setelah itu Saito memasuki tempat yang sama untuk mencari akomodasi untuk 1 malam untuk 2 orang yang disembunyikan dan ditutupi Kairo kepalanya sehingga Saito tidak mengenalinya. Dia meninggalkan tempat di Saito dan bertanya kepada karyawan di situ tentang tempat makan. Karyawan di sana memberitahu mereka tentang restoran bagus di dekatnya yang menyajikan hidangan tradisional Jepun. Kairo kembali lagi ke saudara perempuannya untuk menyelesaikan makanan mereka. Miniko pun makan dan meminta maaf kepada saudara perempuannya karena tidak menyebabkan semua masalah dalam menyiapkan makanan. Kairo pun tampak sibuk sehingga saudara perempuannya bertanya apa yang terjadi, dan Kairo pun memberitahunya bahwa dia memiliki tugas penting untuk diselesaikan hari itu.
Dia pun memintanya untuk pergi tidur tanpa Miniko mengeluh dan bahwa sesuatu ada yang salah. Dan pada malam itu Saito pun Levia pergi tidur. Karino pun keluar dan berbicara ke Kairo. Lalu berkata bahwa mereka semua sudah tidur dan bertanya mengapa dia ragu-ragu. Kairo pun menjawab bahwa dia telah mengambil keputusan dan ingin menelpon saudara perempuannya. Karena dia alasan anak yatim piatu seperti dia hanya bisa bertahan sampai sekarang. Jadi dia tidak bermaksud memberi obat untuk Miniko. Tetapi karena Kairo merawat mereka seperti kakak perempuannya, Kairo pun bertanya-tanya apakah mereka bertiga bisa hidup di tempat yang damai. Pikirnya itu akan menyenangkan. Karino pun menjawab dan mengatakan bahwa Kairo bertindak egois. Tetapi dia bisa memanggilnya bagaimanapun dia ingin. Namun itu bukan perasaan buruk baginya untuk memiliki adik perempuan. Kairo mengatakan dia berjanji kepadanya. Kemudian dia pun memasuki rumah dan melihat gadis itu pergi kepada Saito yang ingin menyerangnya. Tetapi dia menggunakan mantra ilusi dan menyerang. Dia pun mengatakan kepadanya bahwa dia adalah salah satu pengikut Thomas. Dia menjawab bahwa dia tidak tahu siapa itu, tetapi dia harus membunuhnya. Gadis itu menggunakan kekuatan untuk sebagian berubah menjadi monster kopet dan menyerangnya dengan api. Tetapi Saito membela diri. Dia kemudian menyerangnya dan memukul wajahnya, mengatakan padanya untuk tidak menyebabkan kekacauan di kota. Dia pun pingsan dan mengejutkan gadis itu dan mengatakan itu adalah mantra terkutuk yang dikatakan olehnya. Dia pun membawanya dari suatu tempat dan sesudahnya gadis itu pun bangun melihat Saito di depannya. Dia pun mencoba menyerangnya, tetapi saudara perempuannya menghentikannya dengan mengatakan bahwa dia menemukannya saat tidak sadarkan diri dan membawanya ke sini. Dia pun mengatakan kepadanya bahwa dia memahami situasinya dan bahwa dia mengambil tugas berbahaya untuk saudara perempuannya. Dia harus tahu kalau itu bukan penyakit. Dia pun menggunakan kekuatannya dan meletakkannya di Miniko. Ada seberkas cahaya keluar dan mengatakan itu adalah kutukan yang kuat. Jadi bukan penyakit mereka sekarang akan memikirkan cara untuk menyelamatkan gadis itu. Dia pun memohon kepadanya untuk membantu saudara perempuannya dan menyelamatkannya. Dia mengatakan padanya untuk tidak khawatir dan bahwa dia akan menyelamatkan saudara perempuan. Dan kemudian Saito pun berbicara dengan Miniko, mengatakan kepadanya bahwa itu mungkin sedikit sulit, tapi dapatkah dia menanggungnya? Dan setelah itu dia pun menggunakan kekuatannya dan pedang muncul, mengatakan itu adalah teknik rahasianya dan kemudian dia mulai melepaskan kutukan dari Inkyo. Dia belum merasa kesakitan, tetapi saat itu gadis jahat itu muncul dan mengarahkan senjatanya ke Saito. Untungnya dia merindukannya dan memukul dada si Roniko. Sebaliknya, gadis tidak dikenal itu memberitahunya bahwa dia telah melakukannya dan tidak gagal dalam misinya, tapi tidak akan bisa melakukan apa-apa lagi. Saito pun dengan cepat menyelinap pergi dan ingin menyelamatkan gadis terkutuk itu.